Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ananda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi D3 Akuntansi, mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Arlimeli Dandini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi D3 Akuntansi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Audrey Nadia Aulia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan D3 Akuntansi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang data flowchart dan data diagram. Yang pertama ada alat bantu pengembangan sistem, data flow diagram atau diagram alir diagram, dalam kurung DFD atau DAD. Data flow diagram atau diagram alir data adalah gambaran alur informasi dari pemrosesan input sampai ke output pada suatu sistem dan digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi. Diagram arus data dalam kurung DAD, data flow diagram menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Lalu selanjutnya ada notasi simbol DFD. Yang pertama ada entitas eksternal dengan keterangan entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Yang kedua ada proses dengan keterangan orang, unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan. Yang ketiga ada aliran data dengan keterangan aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Yang terakhir ada data store dengan keterangan penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam DFD. Ada 3 elemen yang membentuk suatu data flow diagram, yaitu yang pertama ada arus data dasar, yang kedua arus data dari proses pembayaran pelanggan, yang ketiga arus data dari proses penerimaan pelanggan. Elemen-elemen diagram arus data dasar. Dari yang pertama sumber data A, kemudian di arus data B, kemudian diproses C, lalu dibagi dua menjadi arus data D dan arus data E. Di arus data E mendapatkan tujuan data, kemudian diproses ke F, lalu diproses F dibagi dua menjadi arus data G dan arus data I. Di arus data I kita mendapat tujuan data, sedangkan di arus data G masuk ke penyimpanan data. Berikut diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Yang pertama dari pelanggan, pembayaran pelanggan B, lalu 1,0 proses pembayaran C, kemudian dibagi dua menjadi data pengiriman uang D, ada yang ke deposito E. Kalau di deposito masuk ke bank, sedangkan data pengiriman uang diproses lagi menjadi memperbarui piutang 2,0 di F. Lalu dibagi dua menjadi informasi piutang I ke G. Sedangkan di informasi piutang I masuk ke manajer kredit. Ikut diagram arus data dari proses penerimaan pelanggan. Dari pelanggan A masuk ke pembayaran pelanggan B, lalu di proses pembayaran C. Diagram konteks atau konteks diagram, level data tertinggi, tinjauan level ringkasan sistem, menunjukkan sistem pengolahan data, input dan outputnya, dan sumber serta tujuannya. Berikut diagram konteks untuk pemrosesan penggajian S dan S. Di tabelnya ada departemen dan sumber daya manusia. Sedangkan di departemen ada kartu waktu, sedangkan di sumber daya manusia ada formulir karyawan baru, formulir perubahan karyawan. Kemudian dijadi satu menjadi sistem pemrosesan penggajian, lalu dipecah lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah laporan pajak dan pembayaran, masuk ke badan pemerintah, lalu cek karyawan masuk ke karyawan, lalu cek penggajian masuk ke bank, dan yang terakhir laporan penggajian masuk ke manajemen. Selanjutnya ada fungsi data flow diagram. Yang pertama ada menggambarkan suatu sistem. DFD dibuat untuk menggambarkan suatu sistem sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. DFD memberikan informasi dan insight mengenai proses dan progres kerja. Yang kedua ada menyampaikan rancangan sistem. Menyampaikan rancangan secara visual melalui DFD bisa memberikan informasi mengenai rancangan kerja kepada berbagai pihak seperti klien dengan gambaran yang mudah dipahami. Yang terakhir ada merancang model. Sebagai perancangan model, seseorang dapat memilih beberapa alur kerja untuk di-highlight guna memberi penekanan akan prioritas atau urgensi alur tersebut.
Berikutnya ada jenis-jenis DFD. Yang pertama DFD level 0, yaitu diagram paling dasar yang memberi gambaran interaksi dengan pihak eksternal. Untuk keperluan tertentu, setiap informasi dari DFD level 0 tidak berkorelasi terhadap basis data pada data store. Lalu di level selanjutnya ada DFD level 1, yaitu DFD yang menjabarkan informasi setelah melewati DFD level 0. Informasi pada DFD level 1 dirancang untuk lebih mudah dimengerti, sehingga informasi dipecah-pecah menjadi unit yang lebih kecil. Lalu di level selanjutnya ada DFD level 2. Pada beberapa alur kerja, sebuah tim akan membuat DFD level 2 jika diperlukan deskripsi lebih detail dari proses DFD level 1. Jadi, DFD level 1 dan DFD level 2 ini dibuat jika memang diperlukan informasi yang lebih mendetail dari DFD level 0. Selanjutnya di sini ada contoh DFD level 0, yaitu tentang sistem pemesanan makanan. Sistem pemesanan makanan ini sebagai proses, lalu melibatkan 4 pihak eksternal, yaitu pemasok, pelanggan, dapur, dan manajer. Masing-masing pihak eksternal ini memberikan aliran data, seperti misalnya pelanggan mengirimkan pemesanan untuk memproses sistem pemesanan makanan. Juga sistem pemesanan makanan akan memberikan informasi untuk eksternal, yaitu bon pesanan. Lalu yang selanjutnya contoh DFD level 1. Nah, ini contoh yang lebih detail dari sistem pemesanan makanan tadi, yaitu salah satunya membuat laporan. Prosesnya lebih rumit dan juga melibatkan data store seperti inventory dan juga pesanan. Pembahasan selanjutnya yaitu flowchart atau bagan alir. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah yang pertama, simbol input atau output menunjukkan input ke atau output dari sistem. Lalu yang kedua ada simbol pemrosesan, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik maupun dengan tangan. Lalu ada simbol penyimpanan, yaitu simbol yang menunjukkan tempat data penyimpanan. Lalu yang keempat simbol arus dan lain-lain, yaitu menunjukkan arus data di mana bagian alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagian alir. Nah, berikut adalah simbol-simbol bagan alir yang memiliki karakteristik dan fungsi tertentu dalam setiap bentuknya. Lalu ada fungsi flowchart atau bagan alir. Yang pertama, menggambarkan sebuah algoritma maupun proses tertentu sehingga algoritma tersebut jadi semakin mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Lalu yang kedua, membuat sebuah program kompleks menjadi lebih sederhana. Lalu yang ketiga, merancang sebuah proses yang baru maupun untuk sekedar menambah sejumlah fitur pada proses yang telah ada. Lalu yang keempat, memudahkan komunikasi di dalam sebuah tim. Berikut dokumen bagan alir pemrosesan penggajian di SNS. Pertama, dari penggajian. Sumber daya manusia termasuk terminal, perubahan karyawan. Perubahan karyawan ini termasuk pemrosesan komputer. Data karyawan baru ini termasuk dokumen. Selain dari dokumen data karyawan baru, selanjutnya memperbarui file karyawan atau penggajian, menyimpan formulir dalam file. Itu untuk operasi manual. Membuat file dokumen kertas, simpan secara alfabet atau disimpan secara bertanggal. Dua operasi manual, yaitu mempersiapkan laporan pajak bulanan dan mempersiapkan laporan penggajian pada setiap periode pembayaran. Dari mempersiapkan laporan pajak bulanan, itu termasuk salinan dokumen kertas. Selanjutnya dari departemen ini termasuk terminal. Terus setelah departemen itu termasuk dokumen kartu waktu. Dari kartu waktu itu masuk ke operasi manual. Datanya mempersiapkan cek pembayaran dan register penggajian, mempengaruhi file. Mempersiapkan cek pembayaran. Dari mempersiapkan cek pembayaran ini membuat tabel pajak. Setelah dapat tabel pajak, membuat salinan dokumen. Itu ada kartu waktu, register penggajian, dan cek karyawan. Setelah cek karyawan,
file dokumen kertas. Dokumen kertas itu disimpan secara alfabet. Nah, dari alfabet ini bisa dari laporan penggajian juga. Sekarang kalau utang. Pertama, register penggajian. Setelah dari register penggajian itu mempersiapkan cek pengajuan voucher pengeluaran kas. Setelah dari itu salinan dokumen ada register penggajian, voucher pengeluaran kas, penggajian, dan cek penggajian itu masuk disimpan berdasarkan tanggal. Dari register penggajian itu ke dokumen laporan pajak. Laporan pajak ini mempersiapkan pembayaran pajak, voucher, dan pengeluaran kas. Lalu ada salinan dokumen. Ada laporan pajak, voucher pengeluaran pajak, penggajian, setelah itu cek pembayaran pajak. Manajemen, voucher pajak penggajian, cek pembayaran pajak, laporan pajak, itu termasuk salinan dokumen. Setelah dari situ, di sampingnya ada voucher penggajian dan cek penggajian itu juga termasuk salinan dokumen. Sampingnya ada laporan penggajian, cek karyawan, termasuk salinan dokumen juga. 3 salinan dokumen itu menyetujui dan menandatangani cek. Dari menyetujui, lalu ada 3 salinan dokumen. Pertama, voucher pajak penggajian, cek pembayaran pajak yang ditandatangani laporan pajak. Dari situ ke badan pemerintah. Salinan dokumen selanjutnya, voucher penggajian, cek penggajian yang ditandatangani, lalu ke bank. 3, ada salinan dokumen ketiga yaitu laporan penggajian, cek karyawan yang ditandatangani, seterusnya karyawan. Buku besar ini ada 2 dokumen. Yang satu, voucher penghasilan kas pajak penggajian, lalu posting ke buku besar dan tanda voucher yang diposting. Lalu bikin sebuah salinan dokumen yaitu voucher penggajian, voucher pengeluaran kas pajak penggajian. Itu disimpan. Dokumen kedua itu voucher pengeluaran kas perpajakan. Dia termasuk langsung ke posting ke buku besar dan tanda voucher yang diposting. Setelah itu posting ke buku besar. Bagan alir sistem itu menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Berikut bagian alir sistem pemrosesan penjualan di S dan S. Ini dari terminal penjualan, tampilan data penjualan, dan masukkan data penjualan itu disatukan jadi mengedit data penjualan dan mencetak tanda terima pelanggan. Nah, dari pengedit data penjualan dan mencetak tanda tangan pelanggan, selanjutnya ke pemrosesan komputer. Yang dimana pemrosesan komputer ini memperbarui database. Database ini ada 4, yaitu database piutang, database persediaan, database penjualan atau pemasaran, yaitu database penjualan pemasaran, buku besar. 4 ini masuk ke sistem pemrosesan permintaan itu ada 3, yaitu status aku pelanggan, status persediaan, analisis penjualan. Selanjutnya bagian alir program flowchart. Bagian alir program flowchart mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Berikut ini hubungan antara bagian alir sistem dan program. Dari bagian alir sistem ada input, proses, output. Nah, dari proses ini ada penyimpanan. Terus proses ini ada program, yaitu masukkan dan mengedit data input. Terus jika suatu kondisi terpenuhi itu tidak termasuk memasukkan dan mengedit data input. Selanjutnya, jika suatu kondisi dipenuhi, melakukan kalkulasi dan memperbarui catatan itu iya. Dari melakukan kalkulasi, itu termasuk database yang diperbarui. Rangkuman. Diagram arus data atau DAD, data flow diagram, menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Bagian alir program atau program flowchart mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.